Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan meneruskan tutorial Laravel kita yang sudah lama jeda. Maaf sebelumnya. Oke, kita akan teruskan dan kita akan belajar mengenai controller. Oke ya. Di Laravel kan terdapat konsep MVC ya, MVC, model view controller. Nah, untuk modelnya kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kita untuk view-nya kan kita sudah bahas nih di sini. Dan saat ini kita akan membahas mengenai controller. Nah, apa sih itu controller? Nah, untuk controller sendiri ini adalah salah satu komponen inti ya dari MVC yang berfungsi sebagai penghubung antara view ke model. Ya, penghubung ya, controller ya. Jadi dia itu sebagai jembatan untuk berkomunikasi antara data yang ada di view, yang ada di model supaya bisa nanti ditampilkan ke view. Nah, apa sih isi dari controller ini sendiri? Nah, isinya yaitu logic-logic yang kita gunakan untuk membuat atau merancang sebuah website atau API. Nah, seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai controller pada Laravel. Ya, enggak cuma Laravel sih, semua framework yang memiliki konsep MVC. Oke, seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, di project sebelumnya mungkin kita sudah membahas root dan view. Nah, kita akan lanjutkan di sini untuk membuat atau belajar mengenai controller. Nah, kita buka projectnya. Oke, untuk default root-nya itu seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ini kita buat baru aja. Untuk yang project sebelumnya dihiraukan saja. Nah, kita buat baru aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang default-nya kan seperti ini. Untuk kita berinteraksi dengan view itu seperti ini. Nah, kita ada cara yang lebih eh, efektif lah untuk project yang lebih besar lagi. Nah, kita di sini gunakan yaitu controller. Nah, nih untuk defaultnya seperti ini kita gunakan controller. Nah, pertama kita buat dulu untuk mungkin view-nya. Di sini kita buat file home slash home slash blade.php ya. Seperti ini. Jadi home ini ada di folder home. Kita buat HTML standar seperti ini dan kita kasih h4 belajar Laravel seperti ini. Oke, kita sudah buat view-nya. Nah, kita tidak langsung panggil di root-nya, tetapi kita panggil di controllernya nanti. Oke ya. Nah, kita buat dulu controllernya. PHP artisan make controller. Nah, di sini nama controllernya apa? Kita kasih home controller seperti ini. Oke, controller sudah kita buat. Kemudian kita masuk ke controllernya. Home controller. Nah, seperti ini ya. Nanti controllernya belum ada isinya sama sekali. Kemudian, bagaimana sih cara supaya view kita bisa ke-render di dalam controller? Nah, caranya ini berlaku hanya untuk Laravel 8 ya. Nah, caranya itu seperti ini. Kita tuliskan controllernya. Nah, oke ya. Kita deklarasikan atau kita panggil atau kita arahkan ke home controller. Seperti ini. Nah,
Terus di controller ini kita akan mengeksekusi function apa sih supaya nanti kita bisa merender si view home-nya. Nah, kita bisa tentukan sendiri untuk functionnya. Kita bisa buat sendiri, terserah kita mau menamakan apa. Nah, seperti ini. Saya buat index ya. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu nih functionnya. Fun. Nah, index. Nah, di sini kita return sama seperti yang tadi view. Nah, di sini home. Nah, kenapa di sini saya menggunakan home. Nah, karena di sini file home atau view home ini terdapat di folder home. Jadi kalau kita mau memanggil file atau view yang ada di dalam home, kita gunakan titik untuk masuk ke dalam folder tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian coba kita eksekusi ya untuk ini controller ini atau root ini. Coba kita jalankan. Oke ya, berhasil ya. Belajar Laravel. Oke. Kita juga bisa menyertakan parameter di sini atau kita bisa membinding ID seumpama. Nah, kita bisa panggil nanti ID-nya ini di parameter function ini. ID seperti ini. Nah, bagaimana sih supaya ID ini nanti bisa ditampilkan di view-nya? Nah, kita bisa gunakan associative array. Di sini kita gunakan atau kita kasih key-nya itu ID, kemudian value-nya itu parameter ID-nya ini. Nah, secara kayak gini nanti bisa ditampilkan di view-nya. Seperti ini. Cara menampilkannya kurung kurawal 2, kemudian variable ID-nya atau key-nya. Key yang ini ya, untuk key. Yang ini, bukan yang ini. Oke, coba kita kasih. Ini kalau kita refresh nanti akan not found. Nah, di sini ada parameternya seumpama seperti ini. Nah, seperti ini nantinya. Nah, seperti itu. Seharusnya sama konsepnya yang ada di root ini. Sama. Yang di sini langsung kita kasih function yang seperti ini. Root get. Nah, sama seperti ini. Bedanya kalau di sini langsung kita buat functionnya di root. Kalau yang ini kita arahkan dulu ke controller dan ke function yang akan kita eksekusi. Seperti itu. Nah, enaknya kalau pakai controller itu kita bisa misah-misahin per fiturnya. Jadi enak nanti untuk tampilan home itu di home controller. Untuk login nanti di out controller. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan function yang ada di root ini. Nah, nanti kan terlalu banyak kode yang ada di file web.php ini dan kita malah sulit untuk mengidentifikasi mana sih yang untuk login, mana sih yang untuk dashboard, nah yang lain-lain. Ya bisa sih kita bisa manfaatkan fitur search yang ada di sini, tapi menurut saya itu kurang efektif dan kurang estetik lah untuk tampilannya. Oke, seperti itu pembahasan mengenai controller. Mungkin itu konsep dari controller. Kalau kita sudah mengetahui konsepnya, pasti nanti kita akan bisa mengaplikasikan atau mengembangkan suatu project. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi controller kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.